selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Bambu Kuning sekalian. Ketemu dengan Ibu Ditya lagi hari ini. Apa kabarnya anak-anak? Tahu tidak, hari ini adalah bukan hari batik. Kemarin hari batik ya. Jadi kalau anak-anak ingin merayakan hari batik nasional dan merasa bangga sebagai anak Indonesia, bangga bahwa batik adalah juga salah satu kebudayaan bangsa Indonesia, anak-anak yang pakai baju batik, wah, anak-anak yang hebat yang menghargai karya bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa, kebetulan Ibu Ditya juga nggak pakai ya, nggak apa-apa. Tapi kita harus bangga jadi anak Indonesia. Nah, pagi hari ini Ibu mau ngajak anak-anak sekalian untuk terus memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, yuk anak-anak sekalian boleh sambil berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Siap ya semuanya ya? Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita semua dalam ibadah, dalam cerita anak pada hari Minggu. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita akan beribadah. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kami akan ibadah. Berkati kami Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Masih ada sukacita ya semuanya. Oke, kita masih mau terus puji Tuhan, masih mau terus menyembah Tuhan. Anak-anak sekalian, siapa yang di sini punya saudara, punya kakak, punya adik? Wah, siapa yang mungkin tidak punya, sendirian saja dalam keluarga? Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kalian coba lihat di kiri, di kanan rumah, ada tetangga-tetangga ya. Teman-teman ya, itu adalah saudara dari adik-adik sekalian. Teman-teman yang di gereja juga sama, saudara dalam Kristus. Karena kita pada ujungnya itu, kita punya satu yang sama, yaitu adalah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat lagu pujian ya, sekali lagi yuk. Kita mau katakan dalam Yesus, kita semua bersaudara. Boleh tepuk tangannya ya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
kita membaca firman Tuhan, sebelum mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini, kita angkat satu lagu pujian lagi yuk. Kita mau katakan, baca kitab suci. Doa tiap hari itu buat kita semakin hari semakin kuat di dalam Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, mari kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab. Mari kita berdoa lebih dulu, minta pimpinan Roh Kudus agar kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, tutup matanya semua ya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami semua dalam istirahat sepanjang malam. Tuhan bangunkan pagi hari ini dan kami siap untuk datang ke sekolah minggu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua agar kami sehat dan kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu sehingga kami memperoleh berkat dan apa yang Tuhan teladankan bagi kami dari firman yang akan kami dengarkan dan kami baca. Singkirkan juga kuasa-kuasa kegelapan dari ruangan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak kita siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Dibuka ya. Ayub. Kitab Ayub 1 ayat 1. Dilanjutkan Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Ya, ayo adik-adik balita yang didampingi bisa dibantu oleh mamanya, kakaknya, atau siapa yang mendampingi. Kita buka Ayub 1 ayat 1, dilanjutkan Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 2, 1-10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
sebab tiada seorang pun di bumi seperti Dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan menjalankan perintahnya. Halo semuanya, selamat pagi. Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Tadi sudah membaca Alkitab juga kan ya? Adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita? Hari ini cerita yang akan Ibu berikan adalah tentang Ayub. Siapa yang tahu Ayub? Ya, Ayub adalah salah satu tokoh di Alkitab yang sangat terkenal dengan kesetiaannya juga kesalehannya. Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Yuk, mari sama-sama kita saksikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pria yang bernama Ayub. Bapak Ayub, sangat terkenal karena dia adalah orang yang sangat kaya, sangat diberkati dengan semua harta yang melimpah, juga kambing ternaknya. Semuanya diberkati Tuhan dan dia menjadi orang yang tetap setia dan taat pada tuannya. Sampai pada suatu hari, ternyata iblis gak suka nih sama apa yang Ayub buat, apa yang Bapak Ayub lakukan. Diberkati tapi terus setia, tetap saleh pada Tuhan. Sampai suatu waktu iblis menuntut Tuhan, ini loh salah satu anakmu ini, boleh gak aku cobai dia? Nah, akhirnya turunlah setiap penderitaan yang ada. Hari itu Bapak Ayub tiba-tiba ada koreng-koreng di sekujur tubuhnya. Rasanya sakit, rasanya gatal. Coba lihat, bahkan sampai tidak kuatnya Bapak Ayub coba garuk-garuk setiap luka-luka itu dengan pecahan kaca. Aduh, pasti sakit sekali ya. Sampai istrinya bilang begini, Bapak Ayub, coba lihat keadaanmu sekarang ini. Kamu sekujur tubuh sakit. Pasti Tuhanmu yang bikin ini semuanya. Sudah, kamu marah saja sama Tuhanmu, kamu kutuki Tuhanmu. Tapi ajaibnya Bapak Ayub malah menjawab istrinya bilang begini, hei ibu, dengar ya, masa kita mau terima semua yang baik dari Tuhan, tapi yang buruk kita gak mau terima? Wah, keren banget ya adik-adik. Bahkan ketika teman-temannya datang dan melihat dia
bicara hal yang sama juga. Tapi sekali lagi, Bapak Ayub tidak sekalipun mengutuki Tuhan. Ya, dia sedih, pasti. Ya, dia kesakitan. Tapi tidak satu pun kata keluar untuk mengutuki Allah, untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak baik. Dia tetap setia di setiap kesakitannya, di setiap kehilangannya. Karena setelah sakit ini, anak-anaknya pun bahkan meninggal. Sedih sekali ya, sudah sakit, anaknya meninggal, istrinya juga meninggal. Wah, pasti sedih sekali. Hari itu, di tengah hidupnya yang sangat menderita, apa yang terjadi sama Bapak Ayub? Bapak Ayub tetap damai sejahtera, tetap menyerahkan dan percaya penuh pada Tuhan. Sampai pada akhirnya semua yang sudah Bapak Ayub tidak dapatkan lagi hari itu, harta bendanya hilang, anak-anaknya hilang. Tapi ternyata Tuhan tambahkan berkali-kali lipat, lebih banyak lagi. Kambing dombanya makin banyak jumlahnya. Setiap daerah-daerah tempat dia tinggal, ladangnya, semuanya makin banyak. Bahkan di Alkitab dikatakan Bapak Ayub hari itu punya anak-anak yang sangat cantik. Wah, salah satu nama anaknya adalah Yemima. Nah, tadi anak-anak sudah saksikan ya cerita tentang Bapak Ayub, Bapak yang sangat saleh, Bapak yang sangat setia. Apa sih itu saleh dan setia? Saleh dan setia itu artinya walaupun keadaan berubah menjadi apapun, tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan bagi umat-umatnya. Susah ya ternyata untuk menjadi saleh dan setia. Betul sekali. Siapa yang pagi hari ini ketika bangun tidur tadi dan tahu bahwa ini adalah hari Minggu, lalu bangunnya males-malesan? Wah, malu dong sama Bapak Ayub. Bapak Ayub walaupun badannya sakit, walaupun anak-anaknya meninggal, tapi dia tetap terus memuji Tuhannya dan terus mengucapkan syukur pada Tuhannya. Kita harus belajar dan mencontoh dari sikap Bapak Ayub ya. Nah, untuk adik-adik, anak-anak yang hari-hari ini mungkin sudah mulai malas, bosan, cerita Alkitab melalui YouTube atau cuma bisa lihat Zoom saja. Yuk adik-adik tetap terus punya kesetiaan pada Tuhan. Terus punya kesalehan pada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah baik dan setia dari awalnya. Jadi itu Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita. Maka sebaiknya kita sebagai umat-umatnya, sebagai umat Tuhan sendiri, kita harusnya juga setia, juga mencintai Tuhan. Oke, siap anak-anak sekalian? Ibu berdoa anak-anak semuanya terus tetap setia dan percaya penuh hanya kepada Tuhan. Anak-anak semua, mari sekarang kita berdoa. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang terkasih, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami menghadap kembali ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur setelah tadi kami mendengarkan cerita Alkitab. Saatnya sekarang kami berdoa, mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar kami semua anak-anak Tuhan diselamatkan
jauhkan dari segenap bahaya dan bencana, jauhkan dari virus COVID-19 ya Tuhan, dan anak-anak yang masih sekolah dengan online, Tuhan berkati, berikan kesabaran, demikian juga para gurunya ya Tuhan, berikan mereka kesabaran di dalam mendidik, membimbing murid-muridnya secara online, ataupun bila ada yang sudah tatap muka ya Tuhan, tetap menjalankan prokes dengan baik dan benar, sehingga anak-anak semua terhindar dari COVID-19. Tuhan berkati juga untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden kami Tuhan, untuk pemerintah kami. Tuhan lindungi bangsa Indonesia Tuhan, agar semuanya segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan sekolah dapat lagi tatap muka, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bermain-main dan belajar bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang saat ini tengah sakit ya Tuhan. Tiliklah, berikan kesembuhan melalui obat-obatan yang sudah diminumnya dan melalui pemeriksaan dari dokter. Tuhan berkati juga untuk orang tua, anak-anak yang tengah mencari nafkah. Tuhan berkati, berikan kesehatan, agar di hari Sabat ini bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati juga sekolah minggu GKJ Bambu Kuning Tuhan, yang masih melaksanakan secara virtual dan sebulan sekali akan ada Zoom. Tuhan berkati terus pelayan anak, semuanya sehat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami bila di dalam kami beribadah saat ini ada pikiran atau kata-kata yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Tuhan, mengampuni kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan undur dari tempat ini, kembali kegiatan kami masing-masing. Tuhan terus memberkati kami. Kami serahkan doa kami kepadamu Tuhan, dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau tutup cerita anak pada pagi hari ini. Kita sudah belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub, bahwa di tengah semua keadaannya, Bapak Ayub tetap memilih setia berjalan di jalannya Tuhan sendiri. Nah, anak-anak sekalian, ayo mari sama-sama terus setia sama Tuhan. Mungkin kadang males datang, mungkin kadang mood yang gak enak datang, tapi dilawan yuk semuanya. Dan kita sama-sama kejar Tuhan dan setia di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, maka sepantasnya kita, ciptaan Tuhan, kita layak untuk mengasihi Tuhan juga. Kita mau tutup ibadah ini, kita mau angkat satu lagu pujian ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about this
in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about you, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk satu cerita kalau Tuhan mengingatkan kami, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami akan satu tokoh yang luar biasa di Alkitab yang terus-terusan setia. Tuhan, mari terus ingatkan kami untuk terus setia di jalan-Mu. Berkati anak-anak juga Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.